sering membandingkan diri sendiri gitu coach, karena teman-teman aku tuh kayak lebih maju gitu dari aku. Nah, akhirnya aku bukannya ikut maju bareng mereka, aku justru malah menghambat self improvement aku tuh coach. Malah down ya. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Hari ini kita mau chit-chat bareng Coach Antonius Arif. Tapi sebelumnya, perkenalkan aku Friska. Pasti pernah lihat di pop-up YouTube Coach Antonius Arif. Yuk langsung aja kita chit-chat bareng Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Gini nih Coach, aku mau chit-chat. Aku kan kerja ya Coach. Yes. Terus aku tuh sebenarnya jadi sering membandingkan diri sendiri gitu Coach. Karena teman-teman aku tuh kayak lebih maju gitu dari aku. Nah, akhirnya aku bukannya ikut maju bareng mereka, aku justru malah menghambat self improvement aku tuh Coach. Malah down ya. Iya benar. Ini menarik. Ini menarik banget sih topiknya ya. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena memang saya pernah menemukan ada orang yang ketika dapat challenge dia malah maju, malah tertantang. Tapi ada orang yang ternyata ngelihat challenge dia malah mundur. Oh, panik gitu ya? Panik gak sih teman-teman? Aduh ini bisa gak ya? Bisa gak ya? Nah kalau panik aja sih masih mending. Tapi lebih ke arah bahwa kayaknya gue gak bakal bisa deh. Nah kalau saya ngelihatnya gini, di dalam NLP, kalau kita ngomongnya ilmu psikologi dulu dan baru ilmu NLP ya kalau kita bicara. Di ilmu psikologi bahwa itu bisa terjadi karena orangnya merasa tidak secure. Insecure. Bahasa kerennya kan ya. Insecure, dia merasa tidak aman. Jadi ketika ada segala sesuatu yang datang kepada dia merasanya tidak aman. Nah pertanyaan yang menarik adalah kalau di ilmu psikologi ataupun kalau kita bicara mengenai ilmu hipnoterapi atau ilmu teknologi pikiran atau ilmu psikologi, itu terjadi karena kejadian di masa lalu dia merasa tidak aman. Dia merasa dirinya terancam. Dia merasa apapun yang dilakukan dia salah. Jadi misalkan sambil contoh. Mungkin kalau kita flashback lagi zaman waktu misalkan saya kecil dulu ya, kalau sekarang kalau menurut saya pendidikan sudah agak beda gitu ya. Beda itu dalam arti positif ya. Sambil contoh, waktu kita masih TK gitu ya, kalau ditanya pertanyaannya, misalkan ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Semua anak TK akan angkat tangan. Saya bu. Betul ya? Benar. Begitu SD sama masih saya bu. Tapi udah mulai ada omelan. Begitu salah, dia bilang, kalau salah, kamu udah salah lagi, ngomongnya kenceng lagi. Udah mulai diomelin kan? Benar. Tapi waktu TK gak pernah digituin kan kita? Gak pernah. Tapi waktu di SD mulai terjadi. Dia mulai merasa tidak secure. Atau dia maju ke depan, nyanyi pede kan? Wah dia nyanyi dengan pede, begitu nyanyi dengan pede, temennya pada ketawain. Iya benar. Sejak saat itu dia merasa tidak secure. Maka mulai terjadilah kepada hidupnya, dia merasa, enggak deh, gue gak mau kayak gitu. Kayaknya gue gak berani deh kayak gitu. Kayaknya gue takut deh kayak gitu deh. Kayaknya orang pasti gak suka sama gue. Kesannya kayak gitu. Begitu dia masuk SMP dan SMA dan kuliah, makanya wajar kalau kita, saya gak tahu di zaman kamu gitu kalau di sekolah, kalau ditanya, siapa yang mau tanya gak ada yang angkat tangan. Ya enggak? Siapa yang mau jawab gak ada yang angkat tangan. Yang ada adalah mereka pura-pura nunduk, lirik dan sebagainya. Tapi itu terjadi karena perasaan tidak secure. Tapi itu berbeda kalau pendidikannya berdasarkan sekolah internasional. Kalau sekolah internasional karena sudah dibiasakan mereka angkat tangan, maka mereka membiasakan diri untuk angkat tangan dan nothing tulus. Kalaupun salah pun nggak apa-apa. Makanya kenapa kalaupun saya lagi mengajar sebuah corporate, orang yang menjawab salah pun saya tetap kasih hadiah. Makanya kan ada konsepnya adalah konsep stiker. Ya nanti mungkin ada cuplikan sedikit gitu ya. Nah, jadi saya ngasih stiker-stiker kepada siapapun yang bertanya jawabannya benar maupun salah akan saya berikan stiker. Nah, di awal-awal ketika disuruh angkat tangan pasti sedikit. Mas Adi saksinya. Tapi lama-lama mereka menjadi nyaman. Dia ngerasa kayak gitu. Bahkan celetukan-celetukan pun itu tidak saya hukum. Paling saya godain, saya bercandaan, jadi mereka ketawa ger. Yang beda adalah anak kecil ketika mereka salah,
ketika sudah ditanam sesuatu udah salah, ngomongnya kenceng lagi, akibatnya dia jadi minder. Nah, ketika dewasa, mulai perasaan insecure muncul. Perasaan insecure. Nah, ketika perasaan insecure muncul, ketika melihat ada orang lain lebih hebat, maka yang muncul di dalam dirinya, aduh, gue nggak bisa deh kayaknya. Aduh, kayaknya gue nggak mampu deh. Kayaknya temen gue hebat deh. Gue nggak bisa kayak gitu. Bener nggak? Nah, yang jadi masalah adalah kalau dalam dunia kerja, kalau ditanya idealnya bos, adalah ketika orang itu merasa tidak secure, harusnya atasan membuat dia ngerasa punya perasaan aman. Apalagi kalau bosnya pernah belajar NLP, bisa membuat perasaan aman. Cuma yang jadi masalah adalah kadang-kadang kantor nggak punya waktu. Benar. Untuk membuat dia punya perasaan aman. Yang ada adalah, kamu seluruh karyawan bisanya apa? Seluruh karyawan bisanya apa? Dan saya melihat sekali, saya pernah kerja di beberapa perusahaan besar dan sebagainya, dan saya melihat ketika itu yang terjadi, itu terjadi adalah diomel-omelin sama bos. Ayo dong, speak up. Nah, bahkan saya ambil contoh. Di bulan Desember, yang ke Medan itu, Coach Adit, Desember ya? Desember. Coach Adit pergi ke Medan, salah satu partner kita, berangkat ke Medan, memberikan pelatihan tentang supaya judulnya lucu. Dare to speak up. Karena karyawannya nggak berani ngomong. Sampai perlu dibeli pelatihan. Itu sebenarnya kayak gitu tuh salah dari karyawannya atau Bukan. gimana? Kalau ditanya salah, kan gini ya, kita ngomong misalkan saya HRD. Salahnya? Kenapa HRD-nya ngerekrut yang kayak gitu? Oh iya sih. Ya, kalau bilang salah ya. Iya, kalau salah. Kalau bilang salah, tapi balik lagi, anggaplah HRD-nya orang baik. HRD hanya melihat berdasarkan IPK. HRD hanya melihat dari hasil interview. HRD hanya melihat dari hasil asesmen. Tapi dia tidak melihat faktor itu. Karena mungkin menurut dia hal itu tidak penting. Bisa jadi dong, menurut dia tidak penting. Tapi ternyata itu menjadi penting nanti di masa depan. Kalau orang itu mau naik level ke level berikutnya. Nah, kalau ditanya, apakah itu salah HRD? Balik lagi. Kalau tujuannya ngerekrut, ya memang. Tapi itu balik lagi. Bukan salah HRD 100%. Yang salah adalah atasannya kenapa nggak meminta data atau meminta karyawan yang persisnya seperti apa. Kalau dia meminta karyawan persis seperti apa, jadi di interviewnya HRD-nya akan menginterview persis seperti keinginan itu. Tapi balik lagi nih, seandainya sudah terlanjur, kitanya mau develop diri kita. Kalau saya bisa mengatakan gitu ya, bahwa orang-orang yang insecure ya adalah orang-orang yang tipenya kalau di dalam NLP di meta program disebut tipenya away from, menghindari dari rasa sakit. Dan dia juga adalah tipe orang yang bisa dikatakan lokus kontrolnya adalah internal banget. Yang dimana dia ngerasa kalau mama dia nggak bisa itu, ya udah itu salah gue lah. Salah gue, dan away from, ya udah kalau gue mau dipecat silakan. Kapanpun gue mengundurkan diri silakan. Ya, kalau perlu lu mau pecat gue hari ini juga nggak apa-apa. Nah, itu adalah orang seperti itu. Tapi yang jadi masalah, apakah orangnya seperti itu nggak bisa jadi hebat? Nggak bisa. Padahal bisa jadi dia punya potensi menjadi hebat, tapi menjadi tidak hebat karena ada problem itu. Nah, cara ngatasinnya apa? Yang pertama, kalau buat kita, boleh kan sekarang topiknya? Masuk nih? Iya. Ya? Boleh ya? Jadi yang pertama, yang paling penting adalah dia harus merasa aman dulu. Merasa aman dulu, teman-teman. Nah, supaya punya rasa aman gimana caranya? Dia harus mencari tahu pengalaman-pengalaman masa lalunya dia, dibuat menjadi positif dulu semua. Karena berpengaruh juga kan? Berpengaruh. Misalnya contoh, di ketahuan di depan kelas, kita berikan makna apa? Berarti gua itu lucu. Oh iya. Iya dong. Benar. Kan jangan diberi arti, ih gua kan jelek kan. Tuh kan gua jelek kan. Ketawain
Kenapa nggak bilang, ih gue lucu ya, dari kecil memang gue bakat bikin orang ketawa. Benar. Yang membedakan antara satu sama yang lain adalah yang satu berpikirnya positif, yang satu berpikirnya negatif. Betul nggak? Betul. Contoh lagi, ketika misalnya angkat tangan, diomelin sama guru, Iya. udah salah, Suaranya kencang. ngosor kenceng, tetap angkat tangan lagi. Oke. Kalau dia positif, dia akan jawab apa? Namanya usaha. Bisa nggak? Saya kan juga usaha, Bu. Iya nggak? Kalau dibilang gitu, daripada nggak ada yang angkat tangan, bisa nggak? Bisa. Nah, tapi itu hanya terjadi kepada Antonius Arif. Oke. Salah satunya. Karena Antonius Arif kalau digituin mah gue balesin gurunya. Iya. Cuek. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Benar banget, Coach. Iya nggak? Benar. Ya, lebih aman apa? Diem, Diam, nunduk, selesai. nunggu teman yang lain aja. Exactly. Berarti pertanyaannya apakah orang itu bisa berkembang? Nggak bisa. Oke. Jadi kalau dia mau berkembang, berarti apa yang harus dilakukan? Yang pertama dia sadari dulu bahwa dia mau berubah. Oke. Jadi yang masa lalunya di reframing. Di Oke. apa makna positif. Oke. Setelah sudah di reframing semua, makanya mulai berikutnya adalah mulai pikirkan. Kalau sampai hal itu terjadi lagi, kalau sampai hal itu terulang lagi, lakukan yang namanya negatif visual halusinasi. Wah. Yaitu adalah mengimajinasikan kalau peristiwa itu terulang lagi, kira-kira apa yang akan dia lakukan. Oke. Apa dia ngomong, aduh tuh kan, gue gak bisa kan. Atau dia ngomong, yes, ya memang gue sekarang belum bisa, tapi bukan berarti gue gak bisa. Gue akan buktiin sama orang banyak bahwa gue bisa sukses. Beda gak? Beda dong. Beda banget dampaknya dari aku yang dengar aja. Itu makanya cara ngelakuinnya adalah memvisualisasi diulang 3 kali atau 4 kali sebelum kejadian terulang lagi. Dan saat itulah makanya positive thinkingnya mulai muncul. Oke. Dan minimal cara membalasnya. Karena manusia itu karena kadang-kadang kenapa gampang insecure, gampang ngerasa dirinya gak aman, ya karena ya itu kejadian tadi, ngerasa dirinya gak aman, situasi gak aman, ketika maju ke depan diserang, dan sebagainya, dan sebagainya. Tugas kita kan beda ya, kalau mama misalkan kayak saya gitu dari kecil, adalah saya memupuk semua pengalaman-pengalaman positif saya dari seluruh kehidupan. Saya ambil contoh lah, gak usah jauh-jauh, tentang mata lah, mata. Oke. Itu kalau orang dewasa nggak akan pernah ngomong tentang mata, paling ngomong di belakang. Tapi kalau anak kecil nggak. Oh iya. Anak kecil nih, misalkan kemarin saya lagi liburan, anak kecil lagi di kereta, di MRT di Singapura, ngomong, nunjuk-nunjuk, iya nggak? Bisa kebayang dong? Kebayang. Nunjuk-nunjuk kan, mamanya ngomong bahasa apa yang gua nggak paham, bukan Inggris. Jangan. Dan itu ternyata berulang berkali-kali di beberapa tempat. Tapi kalau buat saya sih saya senyumin aja, ya nggak? Kadang-kadang kalau mau saya godain, saya mau godain ngomongnya gini, Naruto. Naruto. Bisa nggak? Bisa aja kan? Bisa. Jadi apapun just enjoy aja. Benar. Just for fun gitu loh. Jadi kalau kita buat yang kayak gitu, makanya mental kita akan lebih positif. Ke orang dewasa nggak mungkin gitu. Tapi anak kecil ngeliat itu. Tapi hal itu membuat anak kecil tertarik ngeliat kita kan. Nah kenapa nggak hal yang anak kecil melihat kita itu menarik? Kenapa nggak itu dibuat sesuatu yang fun aja? Bener nggak? Selagi nggak merugikan kita ya? Selama, tapi itu hanya bisa terjadi kepada orang yang ngerasa secure. Kalau nggak ngerasa secure nggak bisa. Oke. Masuk akal? Masuk akal banget, Coach. Nah, teman-teman gimana nih? Kalau aku ya, yang dengar bareng Coach Antonius Arif, udah pasti sangat terinspirasi dan stop untuk membandingkan diri sendiri sama teman kantor kamu. So, itu dulu chit-chat kita sama Coach Antonius Arif. Balik lagi di chit-chat selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.